Belum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, seperti mana permintaan daripada ramai sahabat, Ustazah kalau balik kampung tolong ya sisipkan pengisian sedikit-sedikit secara online gitu ya. Jadi di hujung ya senja ini saya coba untuk memberikan satu perkongsian ya mengenai belajar mentafakkur pola-pola yang ada di alam semesta dan juga berbagai fenomena-fenomenanya yang merangsang, mengusik hati kita untuk berpikir. Jadi sebetulnya dah beberapa hari ini ibu bapa saya kata mendung tetapi tidak curah hujan gitu. Dan saya lihat memang mendungnya tidaklah tebal sangat gitu. Jadi ketika mendungnya itu tidak tebal sangat, hanya kalas-kalas sahaja dan itu pun digerakkan oleh angin. Oke ya Bu Ilkia coba perhatikan tuh. Kita perhatikan ya mendung itu. Awan yang berarak itu sampai sana tuh bergerak, dia tidaklah tebal sangat. Karena itu kadangkala tidak menghasilkan hujan, tetapi menghasilkan satu angin yang sejuk lah ya, dan kadang-kadang juga menghasilkan gerimis ya, gerimis yang diterpa oleh angin sehingga gerimis itu bercampur dengan angin itu laksana mengundang kenangan gitu ya, keindahan. Kumpulan-kumpulan burung ya beredar ya, terbang dan seolah-olah menunggu kedatangan hujan itu, dan mereka berkumpulan-kumpulan burung itu ya, mereka terbang berkumpulan, dan sebetulnya burung-burung itu sendiri memberikan satu falsafah dalam kehidupan kita juga. Cuma sekarang ini banyak objek ya, tapi petang ini saya fokus siri yang pertama ini. Selama di kampung ini saya bincang tentang mendung sahaja dulu, nanti kemudian tentang burung boleh yang terbang, nanti boleh juga tentang bentangan tanah pertanian yang di situ ada tanaman jagung, itu juga nanti saya akan coba untuk hadirkan dalam siri perbincangan, sebab walaupun tanah pertanian tapi mengandungi fenomena yang unik gitu yang perlu untuk saya sampaikan. So saat ini saya memang sedang ditimpa sedikitlah gerimis-gerimis begitu di petang hari ini. Oke, baik. Selalunya dalam ialah kalau ilmu modern dianggap sebagai psikoterapi gitu ya.
Tetapi kalau kita dalam bahasa Arab kita yang diperkenalkan oleh para psikolog Muslim, itu dianggap sebagai ilmu nafsiyah, ya, yaitu satu perbincangan yang menekankan pada aspek kejiwaan. Jadi ramai orang dalam menjalani kehidupan ini mengalami dan menghadapi lika-liku, banyak perjuangan, banyak pengorbanan, dan bahkan saya percaya ada jenis manusia yang ketika melalui kehidupannya akan sampai pada satu titik yang paling rendah, seolah-olah dialah yang paling susah, seolah-olah dialah orang yang satu-satunya menemukan jalan buntu begitu, sehingga kadang-kadang tidak perasan, ya, timbul keluhan-keluhan, timbul juga rungutan-rungutan, bahkan struggle dengan dirinya sendiri untuk boleh menerima kenyataan pahit yang dihadapinya itu. Pertama yang saya perlu tekankan adalah bahwa kehidupan yang pahit itu sebetulnya adalah obat, ya, karena kepahitan itu hakikatnya bukan untuk membuat kita sakit, tetapi untuk membuat kita sembuh. Maka melalui ujian-ujian kehidupan itu sebetulnya kalau kita merasakan kepahitan, itulah obat dalam jiwa kita yang kita perlukan. Kemudian ketika manusia sudah berada di ambang batas keberputusasaan, maksudnya lika-liku dilalui dengan begitu struggle dari masa ke semasa sampai rasa macam dah nak give up, dah nak menyerah gitu. Ketika mengalami situasi seperti itu, maka sebaiknya orang seperti ini kena dihadapkan pada satu fakta, pola yang ada di alam semesta ataupun fenomenanya. Dan saya ambillah fenomena itu namanya mendung. Oke, mendung itu ceritanya dalam Quran tuh ada yang kalas-kalas, mendung nipis begitu. So nanti digiring oleh angin sehingga menjadi mendung yang tebal, rukama gitu. Kemudian kalau sudah rukama, watarul wadqa fiha, kita akan melihat ada celah-celah di sebalik mendung yang tebal itu sebagai laluan untuk hujan. Celah-celah itu disebut sebagai makhraja, jalan keluar bagi air yang sudah tertampung begitu padatnya pada mendung itu untuk keluar begitu. Dan Allah mengirimkan angin itu untuk mengeluarkannya, lalu memecah-mecahkan air itu sehingga tidak keluar serentak, dan bumi yang ditimpa air itu tidak terkejut dan tidak rusak. Maka disitulah kita kena mengajak orang yang mengalami satu gangguan psikologi di mana sudah rasa macam nak give up, dah tak nak, maksudnya tak nak move on, dah seolah-olah dia dah stuck dekat situ. Maka kita bagi tahu, wahai sahabatku, tidaklah mendung itu menjadi tebal melainkan karena ia mengandungi banyak air di dalamnya. Dan ketika sudah penuh betul-betul mendung itu dan tak mampu lagi nak menampung air yang begitu banyak untuk diterimanya lagi, maka perhatikanlah di sebalik mendung itu akan keluar celah-celah bagi air agar curah hujan. Maka ketika engkau berada pada batas atau di ambang batas keberputusasaan, jalan keluar pasti akan Allah berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah, maksudnya apa? Jiwanya sentiasa diarahkan kepada perintah Allah dan diarahkan untuk menghindari larangan Allah. Maksudnya jiwa sentiasa dipantau oleh hati untuk melaksanakan apapun yang Allah perintah walaupun situasi tidak mendukung sekalipun, dan meninggalkan apapun yang Allah larang walaupun situasi tak mendukung sekalipun. Maksudnya buat baik ke buat tinggal buruk itu bukan ketika lapang, bahkan ketika sempit pun tetap boleh buat. Ya, itu yang disebut dengan takwa. Jadi ketakwaan jiwa itu ketika jiwa mau melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit, maka di situ ketika Allah mengujinya, ya, dan dia sudah rasa di batas, di ambang batas
keberputusasaan, maksudnya sudah levelnya sangat tinggi dalam mengharungi rintangan kehidupan, seolah-olah jiwa sudah tak mampu lagi menampung ujian-ujian Allah yang akan Allah berikan. So selagi bertakwa ketika menghadapi situasi itu, yakinlah bahwa Allah akan bagi jalan keluar. Itu Allah cuma menguji je. Kalau engkau sudah di ambang batas, maksudnya perjuangan itu sudah hampir di titik tertinggi begitu, dan hampir engkau nak terjatuh pada titik yang terendah gitu, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah pasti akan datang. Jadi tidak semua orang ketika sudah berada di ambang batas keputusasaan akan Allah bagi jalan keluar. Khusus bagi mereka yang sentiasa bertakwa kepada Allah ketika melalui lika-liku kehidupan. Ketika sudah pada kemuncaknya Allah bagi ujian, Allah akan tahan ujian itu dan tak diberikan lagi untuk diberikan jalan keluarnya, supaya manusia mengalami anjakan perasaan, anjakan pengalaman untuk dijadikan guru ke ujian yang hadapan begitu. Jadi sekali lagi, bila tengok mendung dan begitu tebal mendung itu, maka disitulah kita sebagai orang yang diuji oleh Allah ketika sudah berada di ambang batas keberputusasaan karena sudah penat dan letih serta lelah menghadapi kehidupan begini. Maka selagi kita tidak melanggar aturan Allah, masih tetap melaksanakan perintah Allah, tinggal larangan Allah, pasti Allah akan bagi jalan keluar. Karena jalan keluar itu hanya diberikan ketika orang sudah mengalami kebuntuan. Betul tak? Anda kalau ada buntu pasti akan mencari jalan keluarnya, dan ternyata untuk mendapat jalan keluarnya itu, selama berjalan itu tetap memperhatikan larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan, tetap juga memperhatikan perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan. Okey, tadi saya sempat bagi tahu juga kan, ialah mendung ini memang tidak selamanya akan hujan gitu ya. Kadang-kadang angin boleh menghilangkan dan menggiring mendung itu menuju tempat-tempat yang lain. So angin ini sangat penting sebetulnya. Sirkulasi angin ini boleh mengirim mendung itu. Kadang-kadang mendung di tempat kita boleh dihantar oleh Allah, boleh sampai ke Ethiopia mungkin, atau dihantar oleh Allah ke negara-negara yang lain gitu. Jadi makanya ada orang memperkaitkan, jagalah kelestarian alam dengan tanaman-tanamannya, pokok-pokoknya, hutan-hutannya, jangan dihancurkan karena nanti boleh merusak sirkulasi angin dan boleh menjadikan negara-negara yang memerlukan mendung untuk digiring dari tempat iklim tropis seperti kita ini, mereka akhirnya tak mendapatkan air hujan. Jadi kita menzalimi banyak orang ketika kita melanggar aturan Allah. Itu saja, insyaAllah jumpa lagi pada sesi yang akan datang di petang hari bersama saya, dan saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.